Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini hari ini kita bakal bahas tentang pelajaran perilaku terpuji. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Kelas 4B ya. Eza, Adia, nggak masuk? Tidak, Nggak Bu. masuk lagi? Tidak. Bunga Emma Susanti, Hadir. Wisayani, Hadir, Bu. Febiatul, Hadir, Bu. Windriani. Hadir, Bu. Nah, jadi Eza yang nggak masuk kan ini, nak. Iya, Bu. Hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji ya. Yang pertama Ibu bakal jelaskan tentang apa itu perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang baik akhlaknya tentunya di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesamanya. Dan tentunya mereka kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Yang kedua yaitu perilaku terpuji terhadap lingkungan sosial. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam pergaulan dengan orang lain harus diperhatikan norma-norma yang ada sehingga pergaulan antar masyarakat akan berlangsung dengan harmoni. Dengan demikian, setiap manusia dituntut untuk berperilaku terpuji dalam hubungan dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Tanpa membedakan status sosial, agama maupun keturunan. Rasulullah bersabda, engkau belum disebut sebagai orang yang beriman kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Yang kedua yaitu macam-macam perilaku terpuji. Di sini Ibu akan jelaskan tentang macam-macam perilaku terpuji. Yang pertama yaitu ta'aruf. Di sini ada yang tahu apa itu ta'aruf? Tidak, Bu. Ta'aruf diartikan saling mengenal, saling mengetahui manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga saling mengenal tersebut harus didasari dengan kemanusiaan, persaudaraan, kecintaan, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membedakan ras, keturunan, warna kulit, pangkat jabatan maupun agama. Dalam ta'aruf, perbedaan-perbedaan itu harus kita jauhkan dan digantikan dengan kasih sayang. Itu ya penjelasan tentang ta'aruf. Yang pertama yaitu tafahum. Di sini ada yang tahu apa itu tafahum? Tidak, Bu. Tafahum berarti saling memahami keadaan seseorang, baik sifat, watak, maupun latar belakang dari seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu jujur. Di sini ada yang tahu apa itu jujur? Tahu. Apa, Windri? Tidak berbohong. Berkata yang sebenarnya. Bagus. Ibu bakal jelaskan lagi pengertian dari jujur. Jujur artinya sesuainya sesuatu dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan seorang itu. Dalam bahasa Arab, benar atau jujur disebut dengan sidik. Benar atau jujur perkataan artinya mengatakan sesuatu keadaannya yang sebenarnya, tidak mengada-ngada dan tidak pula menyembunyikan. Yang keempat yaitu adil. Di sini ada yang tahu apa itu adil? Tahu, Bu. Apa? Membagi sama rata. Sama, Bu. Ibu bakal yang dijelaskan Widi itu betul, tapi Ibu bakal jelaskan lagi biar kalian paham ya.
Adil menurut istilah agama adalah sama dalam segala urusan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan kata lain, adil adalah mengerjakan yang benar dan menjauhkan yang batil. Batil itu sesuatu yang buruk ya nak ya. Ya, Bu. Yang kelima yaitu amanah. Di sini ada yang paham apa itu amanah? Tidak, Bu. Menyampaikan, mengamanatkan. Betul, itu maksud ayat baik biatul. Tapi ibu bakal jelaskan lagi. Amanah secara bahasa, amanah adalah kepercayaan, kesetiaan atau ketulusan dari hati. Berdasarkan istilah, amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa aman bagi pemberiannya, dan sebaliknya pihak penerima memelihara amanah dengan baik. Yang keenam yaitu tasamu. Di sini ada yang tahu apa itu tasamu? Tidak, Bu. Ibu bakal jelaskan ya. Tasamu dapat diartikan sebagai lapang dada, yaitu sikap tidak terburu-buru menerima atau menolak saran atau pendapat orang lain. Sekalipun hal tersebut menyangkut pada masalah agama, akan tapi dipikirkan dalam-dalam, dipertimbangkan masa baru menetapkan sikap. Yang ketujuh toleransi. Di sini ada yang tahu apa itu toleransi? Saling menghormati. Bagus, saling menghormati. Ada yang tahu lagi? Tidak, Bu. Ketujuh yaitu toleransi. Di sini ada yang tahu apa itu toleransi nak? Tahu, Bu. Apa itu Rabiatul? Saling menyayangi, saling menghormati, baik itu beda dengan agamanya. Bagus. Nah, ibu bakal jelaskan lagi ya apa itu toleransi. Secara bahasa, toleransi yaitu bersabar, menahan diri dan membiarkan. Toleransi menghendaki agar kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam-macam paham, keyakinan dapat terhindar dari sifat-sifat kaku, bahkan menjurus pada sikap-sikap permusuhan. Yang ke-8 yaitu tahun. Di sini ada yang tahu apa itu tahun? Tidak, Bu. Aku jelaskan. Tahun artinya tolong menolong. Manusia tidak dapat berbuat banyak kalau sendiri seorang diri, apalagi untuk kepentingan orang banyak. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka manusia memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain, bahkan harus mengikat kerjasama dari orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita harus menerapkan sifat-sifat yang ibu jelaskan tadi ya, terutama itu tahun. Kita harus saling tolong menolong sesama manusia, sesama teman. Apabila teman ada kesulitan, kita harus tolong menolong. Tadi kan ibu udah jelaskan tentang macam-macam perilaku terpuji. Nah, sekarang ibu akan jelaskan contoh dari perilaku terpuji. Yang pertama yaitu gemar membaca. Dengan gemar membaca ini, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu tentang agama, ilmu tentang pengetahuan. Manfaat dari gemar membaca ini, nah, antara lain yaitu menjadikan diri kita menjadi pintar, menambah pengetahuan dan informasi, dan juga memperbanyak ide dan ilmu. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Di sini ada yang tahu nggak apa itu pantang menyerah? Tidak, Bu. Pantang menyerah itu artinya tidak berputus asa. Tidak berputus asa nak ya, tidak mudah menyerah. Karena sifat mudah menyerah itu menjadikan kalian tidak menjadi orang yang tidak sabar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain yaitu tetap semangat mengerjakan tugas dan suka belajar, tidak boleh berdiam diri. Yang ketiga yaitu sifat rendah hati. Orang yang berperilaku yaitu rendah hati. Orang yang berperilaku terpuji itu nak pasti memiliki sifat yang rendah hati. Rendah hati yaitu, ada yang tahu apa itu rendah hati? Saling menolong, saling Bagus. memaafkan, Dan tidak dendam. Orang yang pintar tidak boleh menghina. Sikap rendah hati ini yaitu orang yang tidak menghina orang lain. Orang pintar tidak boleh menghina orang lain yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Karena itu kita harus memiliki sikap yang rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain yang tidak suka menghina. Yang ketiga yaitu tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang keempat, suka menolong dan memberikan kepada orang lain. Yang kelima yaitu tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam
masalah pertemanan atau sebagainya. Yang keenam yaitu bersikap tenang dan sederhana. Yang keempat yang dimiliki oleh orang yang perilakunya terpuji yaitu hemat. Contohnya kita ambil dari hemat air. Air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, berwudu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros atau mubazir untuk menggunakannya. Cara menghemat air adalah dengan menutupkan air sesudah menggunakannya dan mengambil air secukupnya. Kita harus hemat air, kita juga harus bisa menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan dan atau di celengan. Kelak bila sudah terkumpul banyak bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat. Tentang perilaku terpuji, apakah di sini anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua. Kita akhiri penjelasan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.